Shalom saudaraku dimanapun berada. Luar biasa saya rindu berbagi satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan, meneguhkan iman kita di hari-hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya di sini bukan miskin karena tidak punya harta benda, tidak punya rumah dan sebagainya, tidak. Ini lain, arti miskin yang disampaikan oleh Yesus ini adalah lain. Seringkali manusia itu merasa kuat, mampu dan tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Ya, tidak membutuhkan siapapun di dalam hidupnya, termasuk tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa memiliki kekuatan, hikmat, kehidupan dan keselamatan yang sejati. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Ya, orang yang rendah hati yang datang kepada Tuhan dengan hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri dalam dia berjalan di tengah-tengah dunia ini. Maka tidak mengandalkan kesombongannya, tidak mengandalkan kekuatannya di dalam dia menghadapi dan menjalani hidup ini. Melainkan dia percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan dan pertolongannya. Nah, inilah salah satu ciri orang miskin yang diucapkan oleh Yesus dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Bukan miskin karena dia tidak punya uang, harta benda dan sebagainya, tidak. Tetapi adalah miskin bahwa dia merasa dirinya itu tidak ada apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Dunia mengajarkan untuk meninggikan diri. Ya, tetapi surga diberikan kepada orang yang rendah hati. Yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui segala kelemahan kita jujur kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara dan memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa kita itu merasa tidak apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Ya, kita perlu Tuhan. Karena Yesus adalah harta yang kekal bagi saya dan saudara. Hari ini datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan terbuka. Ya. Jika kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Jangan kita malu mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita. Ya. Jangan kita malu mengucapkan, menyampaikan bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Mari kita memberanikan diri kita untuk mengucapkan hal ini kepada Tuhan. Bahwa kita benar-benar membutuhkan Dia dalam hidup kita. Nah, saat itulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan, ya, penghiburan dan janji kerajaan surga itu. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki hati seperti ini di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang miskin tadi yang berhak mendapatkan kerajaan surga. Mari saudaraku, bersikaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Akuilah segala kelemahan kita. Akuilah segala kekurangan dan dosa kita. Maka Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang singkat yang dapat menguatkan, meneguhkan iman saya dan saudara. Agar kita tetap semakin hari semakin membutuhkan Tuhan. Ya, kita dikategorikan adalah orang yang
miskin di hadapan Tuhan yang berhak mendapatkan kerajaan surga itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.